Dosen ganteng itu suamiku. Part 25. Hamil. Aku tidak sanggup menyaksikan wanita lain berada dalam dekapan Mas Eza. Kenapa dia tidak berusaha mengelak, tetapi justru tetap diam? Aku akhirnya langsung menghampiri mereka dengan perasaan kesal dan kecewa. Segera ku tarik tangan wanita tidak tahu diri itu. Sadar diri dong, ngapain peluk suami orang? Kurang dapat pelukan dari suami sendiri. Mas Eza tampak terkejut melihat keberadaanku. Sayang, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Mas Eza meraih tanganku. Iya mas, aku percaya sama kamu. Aku berusaha menghargai suamiku di depan wanita lain. Kita pulang sekarang ya sayang. Aku dan Mas Eza segera memasuki mobil, lalu meninggalkan Dara di tempat tersebut. Mobil segera meluncur, dan aku tetap terdiam. Jika melihat pemandangan tadi, hati ini masih sangat sakit. Mas Eza seolah-olah menikmati dekapan sahabatnya. Aku tidak pernah menyangka kalau dia mampu berbuat seperti itu. Selama ini, aku selalu percaya kalau dia sangat menghargai istrinya. Terima kasih sayang, karena kamu percaya padaku. Mas Eza membuka pembicaraan. Maaf mas, aku melakukan semua itu karena aku masih menghargai kamu sebagai suamiku di depan orang lain. Seandainya aku langsung memarahimu, perempuan itu akan merasa menang. Aku tidak mau itu terjadi. Aku memberikan penjelasan kepada Mas Eza. Jadi, kamu gak percaya pada suamimu sendiri? Setelah melihat kejadian tadi, terus terang aku gak percaya. Kamu pikir aku gak lihat bagaimana kamu menikmati saat dipeluk wanita itu? Itu gak benar sayang. Aku tidak mungkin seperti itu. Tapi kenyataannya, itu yang kamu lakukan. Mas Eza tiba-tiba menghentikan mobilnya. Kenapa kamu menuduhku seperti itu sayang? Dia meraih tanganku, tetapi aku tepiskan. Antar aku ke rumah orang tuamu. Aku ingin menenangkan diri di sana. Untuk sementara, kita gak perlu bertemu. Aku sudah yakin dengan keputusan itu. Jangan seperti ini sayang. Apa kata mama dan papa nanti? Mereka pasti berpikir kalau hubungan kita bermasalah. Lebih baik mereka tahu. Aku kembali merasakan mual seperti saat di kampus tadi. Kamu kenapa sayang? Dia memegang lenganku. Apa pedulimu? Aku ingin ke rumah orang tuamu sekarang. Aku mau istirahat. Kamu istriku, dan aku wajib mengkhawatirkan dirimu. Kita pulang ke rumah aja ya sayang. Dia membujukku. Maaf mas, aku gak ingin pulang sekarang. Aku kangen orang tuamu. Ya udah, kalau itu memang yang kamu mau, aku antar kamu sekarang. Setelah itu aku kembali ke kantor. Mas Eza kembali meluncurkan mobil. Aku sangat heran dengan perasaan mual yang tiba-tiba datang. Ingin rasanya segera tiba di rumah orang tua Mas Eza agar dapat merebahkan tubuh. Beberapa hari ini, badanku terasa lemas, nafsu makan juga berkurang, dan mudah kelelahan. Aku tidak sanggup menahan rasa mual yang kembali muncul. Muka kamu pucat sayang. Kamu kenapa? Mas Eza memegang pipiku menggunakan tangan kirinya. Aku baik-baik aja mas. Hatiku yang sakit saat ini. Jangan ngomong seperti ini dong sayang. Fokus aja nyetirnya. Aku menepiskan tangannya dari pipiku. Mas Eza kembali memegang kemudi dengan kedua tangannya. Entah kenapa, saat ini aku merasa sangat kesal dan kecewa kepadanya. Ingin rasanya untuk tidak mempercayai apa yang kulihat tadi saat di depan kampus. Namun, bayangan tentang kejadian itu selalu melintas dalam pikiran. Ternyata, rasanya sangat sakit mengetahui bahkan menyaksikan suami yang kucintai berpelukan dengan wanita lain.
Aku tidak pernah menduga sebelumnya kalau kejadian seperti itu akan menimpa diriku. Saat hati ini telah menyerahkan cinta tulus untuknya, tetapi kesedihan yang kudapatkan. Mama mertua menyambutku dengan perasaan senang. Beliau langsung memberikan pelukan hangatnya. Hati ini sedikit lebih tenang setelah bertemu dengannya. Tidak ada pertanyaan yang berbeda dari orang tua Mas Eza saat melihat keberadaan kami di rumahnya. Beliau saat ini sedang duduk di depan teras rumah. Tahu aja kalau mama lagi kangen. Aku bahagia mendengar pengakuan mama mertua, walaupun sebenarnya kami baru mengunjunginya belum lama ini. Titip bunga ya, Mah. Eza langsung ke kantor sekarang. Mas Eza mencium punggung tangan mamanya. Pasti dia kan menantu kesayangan mama. Mamanya memberikan balasan. Sayang, aku pergi dulu ya. Dia mencium dahiku, dan aku tidak berani menolak di depan mamanya. Setelah itu, aku mencium takzim punggung tangannya. Setelah mobil Mas Eza meluncur, aku dan mama mertua memasuki rumah. Sebelum tiba di ruang keluarga, aku tiba-tiba kembali merasakan mual yang lebih terasa dari sebelumnya. Aku segera mempercepat langkah, lalu berlari menuju kamar mandi. Aku berusaha mengeluarkan sesuatu melalui tenggorokan, tetapi tidak berhasil. Hanya cairan putih yang keluar dari mulutku. Setelah beberapa lama menunggu, aku pun keluar dari kamar mandi, lalu berjalan menuju ruang keluarga. Ternyata mama mertua sedang duduk di sofa dengan pandangan heran ke arahku. "Kamu kenapa, Nak?" tanya mama mertua kepadaku setelah aku duduk di sampingnya. "Gak tahu, Mah. Beberapa hari ini bunga mual-mual, nafsu makan juga berkurang." Aku memberikan penjelasan. "Mama panggilin dokter ya. Muka kamu juga pucat, Nak." "Gak apa-apa, Mah. Mungkin bunga masuk angin aja." Aku menolak saran mama mertua. "Pokoknya kamu harus dicek." Beliau tetap bersikeras agar dokter memeriksa kondisiku. Akhirnya, dia meminta dokter keluarga segera datang ke rumah. Sebelum dokter datang, mama mertua mengusap-usap punggung dan leher belakangku. Bahagia rasanya memiliki mama mertua seperti beliau, seperti mama kandung sendiri. Sentuhan lembut tangannya mampu membuatku terbuai dan merasakan kantuk. Dokter akhirnya tiba, dan asisten rumah tangga langsung mengantarnya ke ruang keluarga. Aku diminta berbaring di kasur depan TV. Rasanya sudah tidak sabar untuk mengetahui apa yang terjadi terhadapku. Kenapa akhir-akhir ini badan terasa lemah? "Kapan terakhir datang bulan?" tanya dokter itu setelah memeriksa keadaanku. Aku baru sadar, ternyata sudah 3 bulan lamanya tidak kedatangan tamu istimewa. Kenapa hal sepenting itu sampai terlupakan? Apa mungkin karena akhir-akhir ini aku disibukkan dengan tugas-tugas kampus, atau terlalu menikmati masa-masa indah bersama Mas Eza? Kalau nggak salah, 3 bulan, Dok. Setelah saya periksa, ternyata ada kabar bahagia. Selamat ya, Mbak lagi hamil sekarang. Usia kandungannya memasuki 9 minggu. Aku sangat terkejut mendengar penuturan dokter itu. "Apa, Dok? Menantu saya hamil?" Wajah mama mertua terlihat berseri-seri. "Iya, Bu. Sebentar lagi Ibu akan segera punya cucu," dokter menjelaskan kepada mama Mas Eza. Setelah dokter selesai menjelaskan semuanya, akhirnya dia berpamitan. Aku tidak pernah menyangka akan mendengar berita gembira ini saat sedang ada masalah dengan Mas Eza. Ternyata aku telah mengandung anaknya. "Mama telepon Eza ya sekarang. Mama mertua ingin menghubungi anaknya." "Jangan, Mah." Aku meraih tangannya agar tidak menghubungi Mas Eza. "Kenapa, Nak? Suamimu berhak tahu kehamilanmu."
Orang tua tersebut menggenggam jemariku. Untuk sekarang, cukup kita aja yang tahu, Mah. Aku tidak kuasa menahan bening kristal dari pelupuk mataku agar tidak jatuh. Kamu kenapa nangis? Ada apa sebenarnya? Apa hubungan kalian baik-baik saja? Akhirnya, aku menceritakan apa yang terjadi dalam rumah tanggaku dan Mas Eza. Mama mertua tampak sangat terkejut mendengar apa yang kusampaikan. Beliau dengan yakin mengatakan kalau Mas Eza tidak mungkin melakukan pengkhianatan karena amat mencintaiku. Ini pasti salah paham, Nak. Bunga juga berharap seperti itu, Mah. Mama ingin agar hubungan kalian tetap baik-baik saja. Jangan biarkan orang lain memasuki kehidupan rumah tangga kalian. Aku akan berusaha mempercayai Mas Eza dan tetap yakin kalau dia hanya mencintaiku seorang. Aku tidak sanggup dihadapkan pada situasi seperti ini. Aku merasa tidak mampu menjalani hidup tanpa suami tercinta di sisiku, apalagi dalam keadaan mengandung anaknya. Apakah Bunga akan memberikan maaf kepada suaminya?